Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita jumpa lagi dengan YouTube saya, Dewi Padusi. Belajar hukum bersama Dewi Padusi Daeng Muri. Materi yang akan kami sampaikan berkenaan dengan wasiat, yang dimana kita harus mengetahui betapa pentingnya mengetahui apa itu wasiat. Yang pertama, saya akan membahas pengertian wasiat, yang kedua bagaimana pelaksanaannya, dan yang ketiga bagaimana cara wasiat yang bisa dapat dilaksanakan dengan baik dan adil. Nah, pengertian wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya setelah adanya kematian. Maksudnya di sini adalah wasiat itu dibuat pada saat seseorang masih hidup, yang dimana pelaksanaannya setelah seseorang itu meninggal, dan seorang itu yang telah meninggal disebut pewaris. Sehingga wasiat itu berisikan pesan terakhir dari pewaris atau kehendak dari pewaris. Perlu kita ketahui di dalam kompilasi hukum Islam pasal 195 berkenaan dengan wasiat. Yang pertama, wasiat dapat dibuat dengan secara lisan, disaksikan dengan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Kenapa wasiat itu harus dihadirkan dua orang saksi? Dikarenakan dengan adanya dua orang saksi tersebut terciptanya adanya keadilan. Contoh, Tuan Adi ingin memberikan wasiat kepada anak angkatnya, dan ini wasiat secara lisan terdapat dalam pasal 195 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Yang kedua adalah pasal 195 ayat 2 adalah wasiat diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Maksud pasal ini adalah di dalam wasiat terdapat unsur pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain. Sebagaimana dalam pembagian harta warisan, maka sudah selayaknya wasiat itu diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan dan tidak boleh merugikan ahli waris lainnya. Dan yang ketiga, menurut pasal 195 ayat 3 adalah wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Maksudnya adalah bahwa peraturan pembagian waris untuk ahli waris sudah diatur dalam hukum waris, dan apabila pewaris memberikan wasiat kepada salah satu ahli waris, maka ahli waris lainnya harus menyetujuinya. Jadi kita harus mengetahui wasiat itu, yang dimana keadilan itu harus ditetapkan dan kepastian hukum itu harus dijalankan. Untuk itu dalam pembuatan wasiat itu harus dihadirkan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Nah, pembuatan wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan sesuai pasal 196 KHI tersebut. Perlu kita ketahui bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Jadi yang pertama kita harus mengetahui wasiatnya itu apa. Seandainya itu wasiat itu berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda, harus diberikan dengan jangka waktu tertentu. Itu juga ada terdapat dalam pasal 198 kompilasi hukum Islam. Dan yang kedua, kriteria yang harus kita ketahui apabila harta wasiat itu berupa barang tidak bergerak. Ya, jadi harta waris wasiat itu berupa barang yang tidak bergerak apabila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan. Jadi kan barang tidak bergerak itu terkadang ada penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Jadi tidak bisa dikatakan penerima wasiat itu
dapat menerima wasiat yang masih utuh, karena ini berupa barang tidak bergerak yang akan mengalami kerusakan atau penyusutan, dan ini terdapat dalam pasal 200 kompilasi hukum Islam. Dan juga kita harus mengetahui kriteria dalam wasiat itu. Apabila melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat itu hanya dilaksanakan sebatas sepertiga harta warisan saja. Dan pada saat kita mengetahui kriteria wasiat tersebut, kita juga harus mengetahui pembatalan wasiat itu seperti apa. Nah, pembatalan wasiat tersebut terdapat dalam pasal 197 kompilasi hukum Islam, yang dimana wasiat itu menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dia membunuh atau mencoba memfitnah atau pernah dipersalahkan atau pernah diancam hukuman 5 tahun kepada pewasiat, atau menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat, maka wasiat itu menjadi batal. Bisa juga wasiat itu menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu tidak mengetahuinya adanya wasiat sampai pewaris itu atau pewasiat itu meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat. Jadi yang kedua itu wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat atau penerima wasiat itu tidak mengetahui adanya wasiat. Maka pada saat penerima wasiat itu meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, maka wasiat itu batal. Jadi wasiat itu tertuang pada saat pewaris itu meninggal dunia, sebelum penerima wasiat meninggal dunia terlebih dahulu. Yang ketiga, wasiat itu menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan menjadi musnah. Nah, perlu kita ketahui bahwa selain kita mengetahui wasiat, kita sudah mengetahui dengan pembatalan wasiat, dan ini kita harus mengetahui adanya pencabutan wasiat. Pencabutan wasiat itu seperti apa ya? Pencabutan wasiat itu terdapat dalam pasal 198 kompilasi hukum Islam, yang dimana pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan. Jadi di sini adalah pewasiat itu dapat mencabut wasiatnya apabila penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian ditarik kembali. Yang kedua, pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan 2 orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu disebut atau dibuat secara lisan. Yang ketiga, bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut secara tertulis dengan disaksikan 2 orang saksi atau berdasarkan akta notaris. Yang keempat, bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris. Nah, kita telah mengetahui pencabutan wasiat yang dimana terdapat dalam pasal 198 kompilasi hukum Islam. Dan kita juga harus mengetahui kriteria surat wasiat dalam keadaan tertutup, yang dimana surat wasiat dalam keadaan tertutup itu terdapat dalam pasal 203 sampai 204 kompilasi hukum Islam, yang dimana yang pertama, surat wasiat dalam keadaan tertutup dapat menyimpannya di notaris yang membuatnya atau di tempat lain termasuk surat-surat yang ada hubungannya. Yang kedua, bila mana surat wasiat dicabut, maka surat wasiat yang telah dicabut diserahkan kembali kepada si pewasiat. Yang ketiga, surat wasiat yang dibuat pewasiat dibuat secara tertutup dan disimpan pada notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan 2 saksi, dan membuat berita acara pembukaan surat wasiat tersebut. Yang keempat, surat wasiat yang tertutup tidak disimpan di notaris, maka penyimpan harus menyerahkan kepada notaris atau kantor urusan agama membuka surat wasiat tersebut di hadapan ahli waris dan disaksikan 2 orang saksi. Surat wasiat yang isinya telah diketahui oleh notaris atau
KUA harus diserahkan kepada penerima wasiat guna menyelesaikan selanjutnya. Hal-hal darurat yang diperbolehkan buat wasiat pada waktu perang atau para anggota tentara yang termasuk dalam gabungan tentara yang berada di daerah pertempuran atau berada dalam kepungan musuh diperbolehkan membuat wasiat, dan itu terdapat dalam pasal 205. Tapi tetap harus dihadirkan saksi, yaitu hak saksinya itu seorang komandan atasannya yang dihadiri pada saat pembuatan wasiat tersebut. Yang kedua, seseorang yang berada dalam perjalanan melalui laut diperbolehkan membuat wasiat di hadapan nakodanya. Nah, itu sebagai saksi nakodanya tersebut, dan juga harus dihadirkan 2 orang saksi, terdapat dalam pasal 206 kompilasi hukum Islam. Terima kasih materi wasiat yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.